Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Kuat? Alhamdulillah. Kita ulangi sekali lagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Kuat? Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, dilanjutkan menyanyikan Indonesia Raya dan lagu nasional yaitu Tanah Airku yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa dan bernyanyi. Baik, terima kasih Mas Risman sudah memimpin doa dan bernyanyi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang tidak hadir hari ini. Oke, untuk yang pertama, Mas Wahyu hadir. Oke, hadir. Yang selanjutnya, Mas Risman, oke, hadir. Mbak Zulfi hadir. Mbak Amalia hadir. Hadir semua ya anak-anak. Oke, untuk selanjutnya, Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram Venn. Yang kedua yaitu siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga yaitu siswa mampu mengidentifikasi perkembangan generatif melalui gambar yang dibuat dan manfaatnya dengan benar. Yang keempat yaitu siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel. Yang kelima yaitu siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya di dua negara di ASEAN. Yang terakhir yaitu siswa dapat menulis laporan perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Nah, Ibu mau bertanya hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Ya, kita akan mempelajari yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Langsung saja, Ibu akan bertanya. Ibu ini ada gambar. Yang pertama yaitu gambar tumbuhan singkong, yang kedua yaitu ubi jalar. Yang selanjutnya yaitu gambar padi, di sini ada gambar jagung. Ada yang tahu nggak? Itu tanaman apa? Apa yang kalian ketahui tentang tanaman yang tadi Ibu berikan? Ya, tanaman makanan pokok. Manfaatnya untuk kehidupan? Ya, betul sekali. Baik, Ibu akan menuliskan jawaban anak-anak. Sekarang anak-anak berdiskusi terlebih dahulu. Baik, waktunya sudah habis. Tadi Ibu sudah menuliskan hasil diskusi kalian di papan tulis. Ibu akan merangkumnya bahwa manfaat tumbuhan bagi manusia itu antara lain untuk sumber energi bagi manusia. Yang kedua yaitu vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, menjadi sumber oksigen untuk pernafasan, pengikat air tanah, peneduh dan perindang kehidupan di bumi. Untuk selanjutnya di buku tematik ini ada ayo membaca. Ibu akan memberikan waktu untuk kalian membaca yaitu tentang bagaimana jagung berkembang biak. Ada yang pernah melihat tanaman jagung? Oke. Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk membaca tentang bagaimana jagung berkembang biak. Selanjutnya setelah anak-anak sudah membaca, silahkan mengisi diagram Venn yang ada di buku tersebut ya anak-anak. Selanjutnya
Ibu akan menilai hasil kerja kalian. Nanti yang mendapatkan nilai bagus akan Ibu kasih bintang. Seperti ini bintangnya. Akan Ibu kasih bintang. Siapa yang paling banyak mendapatkan bintang, nanti Ibu akan kasih reward good job. Silahkan anak-anak membaca terlebih dahulu. Baik, sudah selesai. Tadi membaca tentang apa? Ya, bagaimana jagung berkembang biak. Ada yang tahu nggak? Jagung itu merupakan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia. Di Madura, jagung itu sebagai makanan pokok. Kalau perkembangbiakan jagung itu dimulai dari apa? Ya, betul sekali, dari biji jagung. Setelah 3-4 hari tanaman akan muncul di permukaan tanah. Jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan jagung dapat dipanen oleh petani. Seperti itu ya anak-anak. Oke, Ibu tadi sudah menilai hasil kerja kalian. Yang mendapatkan bintang hari ini adalah, ya, Mbak Amalia mendapatkan bintang. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, di sini ada gambar, yaitu gambar bunga sepatu. Di sini terdapat gambar reproduksi dari bunga sepatu. Ada yang pernah melihat bunga sepatu itu seperti apa? Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang dengan bunga adalah tumbuhan jagung tadi. Tepung sari pada bunga jagung akan terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari akan terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik dan terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Itu adalah pembuahan dari tanaman jagung. Di sini Ibu ada gambar, yaitu gambar bunga sepatu. Dan lengkap dengan komponennya, ada mahkota, ada benang sari, kepala sari. Nah, apa sih perkembangbiakan generatif? Ada yang tahu? Perkembangan biak generatif terjadi proses penyerbukan dan pembuahan. Itu secara kawin. Kalau perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu meletakkan atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, kepala putiknya udah tahu kan di mana? Di bunga sepatu ya. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Setelah Ibu menjelaskan tentang perkembangbiakan bunga sepatu, di sini ada tabel, yaitu tentang menemukan jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Kalian isi terlebih dahulu, tuliskan cara penyerbukannya. Jadi
di sini kalian mengerjakan mencari bunga dan bagaimana penyerbukan bunga tersebut. Apakah dapat dipahami? Setelah berdiskusi, nanti kita akan mendiskusikan satu kelas tentang jawaban kalian semua. Bisa dipahami? Oke, baik. Ibu akan kasih waktu untuk mengerjakannya. Baik, selesai. Tadi sudah kita diskusikan. Untuk yang selanjutnya yaitu ayo berlatih. Di sini ada gambar bunga. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda dengan jenisnya. Ini ada bunga rose, ada bunga melati. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna di Malaysia. Bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Wow. Dan di sampingnya yaitu bunga Kamboja. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan di Laos. Di negara tersebut, bunga digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Ternyata, Malaysia, Laos, dan Indonesia itu hidup berdampingan. Meskipun berbeda agama, berbeda negara, berbeda suku, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan. Nah, mari kita belajar tentang yang namanya ASEAN, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Ada berapa sih ASEAN di sini? Yang pertama ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Jadi ada berapa negara ASEAN? Ya, negaranya ada 10. Di sini ada teks bacaan yaitu tentang ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Hal ini terasa sangat saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga itu perlu diwujudkan karena setiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga mendasari terbentuknya ASEAN. Apa sih ASEAN itu? Ada yang tahu? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya, kepentingan yang sama dalam memajukan perekonomian, sosial, dan budaya serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. ASEAN didirikan pada tahun berapa? 1967, betul sekali. ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu 5 tokoh negara yang terlibat dalam diskusi organisasi itu. Yang pertama dari perwakilan Indonesia ada Adam Malik, Tun Abdul Rojak dari Malaysia, Tahtan Khoman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, Narciso Ramos dari Filipina. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara ASEAN tersebut adalah 5 negara pendiri, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Dan yang selanjutnya Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari, Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997, dan yang terakhir yaitu Kamboja bergabung pada 30 April 1999. Selanjutnya Ibu akan membacakan tentang kehidupan sosial budaya masyarakat
ASEAN. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Kampung Air adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Air sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Ala Balatar, penemu negara ini. Kota Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Yang kedua yaitu Malaysia. Patung Dewa Manungga di Malaysia merupakan patung yang berukuran 42,7 meter. Ini ada gambarnya. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India paling populer. Malaysia memiliki kata bernama Ghost Town, yaitu kota terdaftar dalam UNESCO. Kota ini terletak di Pulau Penang. Kota ini memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa, Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia ada apa aja? Ya betul, Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, dan India. Makanan khasnya Malaysia ada yang tahu? Yang sering nonton Upin Ipin? Betul sekali, nasi lemak. Yang ketiga yaitu Filipina. Budaya Filipina perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Filipina ini bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan. Ada 8 dialek utama yang digunakan masyarakat Filipina, yaitu Tanggalong, Cebuano, Ilocano, Hiligayano atau Ilagio, Bicol, Waria, Papango, dan Pananggisi. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina yang lebih tua. Ate Manong adalah menunjukkan rasa penghormatan. Di sini ada gambar tarian Tinikling, merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani. Yang selanjutnya yaitu negara Kamboja. Di Kamboja ini ternyata banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada setiap tembok-temboknya. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Yang selanjutnya yaitu Myanmar. Myanmar itu disebut sebagai negara panggoda. Hal ini disebabkan karena apa anak-anak? Karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar itu adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan yaitu Burma. Dan pakaian tradisional Myanmar disebut logi, mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Yang selanjutnya yaitu Vietnam. Di sini ada gambar permainan, yaitu permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Adalah permainan anak Vietnam. Anak yang berbeda di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu temannya dan menebak namanya. Untuk yang selanjutnya yaitu negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemuannya yaitu Ai Lao.
Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini diajarkan dalam agama Buddha yang dianut masyarakatnya. Olahraga negara di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha saat tahun baru. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Untuk yang selanjutnya yaitu Singapura. Singapura memiliki lambang apa? Yang besar sekali. Ya, betul sekali, yaitu patung berkepala singa dan berbadan ikan, yaitu namanya Merlion. Menurut mitos, Singapura dahulu adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang di bahasa Jawa itu artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang artinya yaitu kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Selanjutnya yaitu negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah Eropa. Wow. Thailand itu berasal dari bahasa Thai adalah Parthet, yang artinya tanah kebebasan. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya di Indonesia? Setelah kita mempelajari tentang di ASEAN, diskusikan budaya dan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia dengan teman kelompok kalian, dan melakukan tambahan informasi melalui ibu, bisa bertanya melalui ibu. Di sini kondisi geografis Asia. Letak geografis Asia Tenggara berada di 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat Laut Cina Selatan, di utara Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung. Wilayahnya itu dari Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah bagian barat Malaysia. Yang kedua yaitu daratan berbentuk gugusan kepulauan. Kalian mesti tahu, yang pertama yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Di sini ada diagram Venn. Anak-anak ibu minta untuk menuliskan 2 negara yang kamu cari informasinya. Nanti ditulis karakteristiknya di dalam diagram Venn tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Jika ada pertanyaan, silahkan kalian menanyakan kepada ibu. Ibu beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Baik, sudah selesai. Negara apa saja yang kalian tulis? Indonesia, ya. Indonesia keberagamannya apa aja? Sosial budaya, agamanya ada berapa? Oke, bagus. Ibu akan memberikan bintang kepada setiap anak yang sudah menjawab. Nanti bintangnya yang paling banyak ibu akan kasih good job, karena good job ini yang paling tinggi dari bintang. Oke, setelah semua murid sudah menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa tadi, ibu akan memberi kesimpulan sedikit tentang pembelajaran hari ini. Tadi yang pertama kita mempelajari tentang tumbuhan, yaitu bunga sepatu. Ya, betul anak-anak? Oke. Bunga sepatu tadi berkembang biak dengan
Ya, berkembang biak dengan perkembangbiakan generatif. Ada yang tadi ingat perkembangan generatif itu diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Oke, untuk yang selanjutnya tadi kita mempelajari tentang bunga yang ada di negara ASEAN. Tadi bunga apa yang ada di Malaysia? Ya, betul sekali. Tadi ada bunga sepatu. Ternyata di Malaysia dan di Indonesia itu ada bunga sepatu ya anak-anak. Yang kedua tadi ada gambar bunga apa? Kamboja, yaitu bunga yang ada di Bali dan di Indonesia dan di Laos. Tadi kita selanjutnya mempelajari tentang 10 negara di ASEAN. Di ASEAN itu ada negaranya ada apa aja? Ada 10 tadi, Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ada 10 negara di Indonesia dan Ibu tadi sudah membacakan kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Dan Ibu tadi meminta anak-anak untuk mengerjakan tentang bagaimana kebudayaan sosial budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Ibu memberi tugas mencari karakteristik dari 2 negara dan tadi sudah kalian diskusikan dan pengerjaannya sangat bagus, mengerjakannya lengkap sekali. Oke, apakah ada pertanyaan untuk hari ini? Oke, tidak. Tadi yang sudah mendapatkan bintang banyak siapa? Ya, Ibu akan memberikan penghargaan. Ini bisa ditempel di seragam kalian. Yang mendapatkan siapa? Ya, betul sekali Mbak Amalia, silahkan diambil. Oke, yang kedua siapa? Ini ada 2, yang satu siapa? Ya, Mas Risman silahkan ambil. Nah, Ibu memberikan reward seperti ini agar siswa semua bersemangat untuk belajar. Nah, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Baik, jika tidak, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, silahkan ketua kelas memimpin bernyanyi, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Silahkan. Baik, selesai. Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan yang Ibu tidak disengaja maupun disengaja. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalau ada sampah di bawah kursi atau meja kalian, dibersihkan terlebih dahulu sebelum meninggalkan kelas. Oke, baik, bisa dipahami? Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian sukses ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.